Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namo buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya kembali lagi Sri Rahayu dalam program Tribun Corner. Dan seperti biasanya dalam program Tribun Corner kami selalu menyajikan isu-isu menarik yang pastinya akan kita bahas bersama narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Tribuners, menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Artinya terdapat gap 38,16% atau orang yang belum memahami produk jasa keuangan yang mereka gunakan. Padahal Presiden Jokowi sudah menargetkan pada tahun 2024 mendatang, indeks literasi keuangan naik menjadi 50%, sedangkan indeks inklusi keuangan naik menjadi 90%. Untuk itu mari sama-sama kita dukung program ini. Dan khusus untuk generasi milenial ada beberapa kondisi. Kondisi pertama berdasarkan hasil riset dari The Future of Money tahun 2019 oleh Luno bekerjasama dengan Dahlia Research. Terungkap bahwa 69% generasi milenial Indonesia tidak memiliki strategi investasi. Kemudian IDN Research Institute melalui Indonesia Millennial Report tahun 2019 menyatakan bahwa hanya 10,7% dari pendapatan yang ditabung milenial. Sedangkan 51,1% pendapatan habis untuk kebutuhan bulanan para milenial. Sementara itu studi oleh Manulife 2017 menyatakan 3 dari 10 milenial diprediksi akan kekurangan uang di masa pensiun. Lantas apa kata dunia? Saat ini ada dua istilah yang sedang viral. Istilah yang pertama yaitu You Only Live Once atau YOLO yang artinya nikmati hidup saat ini tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Istilah kedua adalah Fear of Missing Out atau FOMO. Artinya sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat sesuatu yang baru seperti tren. Misalkan berita atau pakaian. Lantas apa fakta ekonomi? Inflasi. Inflasi membuat uang semakin turun. Sedangkan jerat harga membuat harga aset barang seperti tanah, bangunan, dan lainnya meningkat. Nah, bagaimana dengan fakta kata agama? Dan untuk membedahnya, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan tribunnews.com akan menghadirkan event talk show virtual yang mengangkat tema penting yaitu edukasi keuangan berbasis agama, yang menghadirkan 5 narasumber yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Dan untuk hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Heri Tunru yang merupakan Ketua Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Desri. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Selama pandemi kegiatannya syukur. gimana? Selama pandemi ini otomatis kita harus banyak beradaptasi dan telah dicanangkan juga oleh pemerintah bahwa pandemi ini juga merupakan harus memasuki yang namanya pola hidup baru. Jadi ya namanya pandemi juga ini merupakan tantangan bagi dunia. Karena merupakan suatu hal yang baru, jadi kita harus ya banyak-banyak belajar dari pengalaman ini. Kalau untuk kami pribadi ya karena sebagai latar belakang pengusaha ya otomatis mau tidak mau secara ekonomi karena pengaruh pandemi ini kita juga ada terasa dampak juga ya, betul Pak? sekali Desri. Jadi dampaknya terasa juga. Tapi sebagai pengusaha tentunya ini juga merupakan suatu pelajaran atau tantangan. Tantangan ya bagaimana bisa kita keluar dari yang namanya Desri tadi sampaikan dampaknya. Iya. Jadi semangat tetap harus ada. Betul. Karena hidup ini namanya kita harus berjuang. Iya, Jadi, betul sekali. mau tidak mau, senang tidak senang, ya dengan adanya pandemi ini juga kita harus senantiasa yang namanya ada ide-ide baru yang harus kita bisa dapatkan agar bisa kita keluar daripada krisis ini. Iya. Ya betul sekali, kita harus survive ya Pak. Betul sekali, harus survive.
istilah kerennya harus move on. Betul sekali, Harus Pak. move on karena kalau sudah keadaan sudah kurang bagus, terus kita cuma diam di tempat, Iya. otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya juga dapat pengalaman yang luar biasa selama pandemi ini. Rata-rata teman itu biasanya paling tidak merumahkan karyawan. Iya. Tapi saya bersyukur juga kepada Tuhan. Saya punya Nambah. karyawan. Baik, luar biasa. Iya, jadi memang kadang betul juga dikatakan bahwa dalam satu keadaan yang pelik, kadang di situ juga kita akan muncul satu ide atau solusi, bahkan bisa menambah kita punya income. Betul. Jadi memang kita harus pandai-pandai lah. Iya, harus Apalagi pandai baca namanya situasi. pengusaha, bahkan juga calon-calon pengusaha. Tentunya di sini sebagai pengusaha juga yang ya sudah lama kami berkecimpung di dalam dunia usaha, kami senantiasa mendorong kepada ya calon-calon pengusaha muda yang saat ini mungkin baru belajar mengembangkan bisnisnya itu agar bisa yang seperti Dek Sri tadi sampaikan, harus survive. Iya. Harus survive. Karena dalam dunia bisnis juga ini, dunia usaha itu berfluktuatif. Banyak di situ banyak sekali kejadian-kejadian yang senantiasa juga kadang menggembirakan, kadang juga membuat kita bisa down. Jadi memang harus survive. Iya. Agar bisnis ini ke depannya bisa tetap kita jalankan. Memang di tengah pandemi ini kita nggak boleh kalah sama Betul suasana sekali, situasi. Desi. Iya. Betul. Cuma kadang-kala memang beberapa terutama khususnya pengusaha-pengusaha yang mungkin baru, belum ada pengalaman, kadang mereka tidak berani mengambil suatu lompatan-lompatan. Iya. Karena takut risikonya. Betul. Biasanya pemikirannya kan, wah ini situasi keadaan ekonomi lagi sulit. Kita mau berbuat, takutnya nanti malah lebih rugi lagi. Kalau saya sih tidak demikian. Kalau prinsip saya, kita harus terus berjuang, bertarung. Iya, betul. Bertarung terus. Dan semoga ya tetap juga sambil berusaha juga sambil berdoa. Agar ya kita juga senantiasa dapat juga berkah, dapat pengayoman, dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Baik, betul. Nah, balik ke tema kita nih soal edukasi keuangan. Dan berdasarkan fakta-fakta yang udah saya bacain tadi nih, Pak. Ya. Bagaimana sih, Pak, agama Buddha memandang fakta-fakta tersebut? Ya, memang betul tadi seperti yang telah disampaikan di Sri tentang riset-riset yang telah dilakukan, terus indeks-indeks sebagai parameter yang kita lihat. Memang kita di Indonesia ini bila dibandingkan ya dengan negara-negara lain, kita memang masih boleh dikatakan di bawah standar. Tapi bila kita mengacu tadi yang telah disampaikan oleh Dek Sri, walaupun masih di bawah di rata-rata dibandingkan negara lain, kita setidaknya ada sedikit peningkatan. Jadi di situ dengan adanya peningkatan berarti ya masih ada harapan lah untuk ya mungkin bisa akan menyalip negara-negara boleh dikatakan telah maju. Dan sekarang kan negara kita ini sudah bukan masuk dalam kategori negara berkembang. Kita ini sudah masuk dalam negara maju. Cuma masih ya beberapa mungkin kalangan masyarakat karena belum ya termasuk tadi literasi. Literasi memang sangat penting. Seperti halnya di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tribun News yang boleh dikata masih baru, baru lahir di kota Kendari ini, tapi sudah bisa langsung eksis memberikan nilai plus kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara. Ini merupakan juga terobosan yang sangat luar biasa di tengah pandemi, tapi ada terobosan. Ini hal-hal yang begini yang kita semua harus kedepankan. Dan menyambung kembali lagi tadi tentang literasi, memang sangat penting kalau menurut kacamata Buddhis dari ajaran agama Buddha bahwa
literasi itu merupakan juga semacam dasar atau pondasi. Karena dalam literasi itu kita kan banyak belajar, banyak belajar, banyak menganalisa. Dari hasil itu maka akan kita dapat suatu semacam poin-poin yang nanti ke depannya bisa kita jadikan sebagai bahan untuk bisa berbuat. Jadi literasi ini juga mungkin awalnya harus edukasi. Pagi Iya. hari ini kan kita edukasi. Iya, betul Jadi sebelum sekali. literasi memang edukasi juga. Jadi salah satu pondasi untuk pemahaman tentang pengelolaan keuangan kepada masyarakat memang edukasi seperti pada pagi hari ini yang kita lakukan. Setelah edukasi, mungkin kita akan meningkatkan ke literasi. Memang untuk minat baca tulis memang kita khususnya kalangan masyarakat Indonesia itu masih minim. Masih kurang, ya. Masih kurang, tapi ya tentunya kita dari sisi keagamaan sebagai tokoh-tokoh agama, ya disitulah juga perjuangan kita untuk bisa mengembangkan, sosialisasikan tentang literasi ini. Kami juga di wihara, apalagi anak-anak milenial sekarang kan, untuk pemahaman tentang literasi, baca tulis, itu sangat minim. Karena ya bisa kita lihat sekarang anak-anak milenial itu lebih banyak pegang gadget betul. daripada. Tapi sebenarnya literasi sudah ada di sini juga. Iya. Kan sumbernya kan sudah ada, cuma biasanya arahnya lain. Jadi ya Iya, tinggal betul, kita betul. tugasnya ini mengarahkan Betul supaya sekali. jangan cuma hal-hal yang kurang bermanfaat yang Dimainkan di handphonenya. yang gitu. dibuka, yang Iya. dilihat, yang dipelajari. Heeh. Anak-anak sekarang, anak saya begitu. Jadi anak saya ada beberapa itu hobinya games. Iya. Jadi ini juga tantangan kita kepada para orang tua, khususnya kita di bidang keagamaan. Ini juga peran serta kita juga sangat dituntut. Jadi kami kalau di wihara itu tidak pernah lelah juga, seringkali menghimbau. Bahkan ibu-ibu sekarang nonton sinetron di handphone. gadget. Aduh. Betul sekali. Jadi ini juga jadi sebagai pelayan di wihara kita juga harus lihat perkembangan keadaan. Jadi kita tidak pernah lelah untuk memberikan nasihat-nasihat, wejangan kepada para umat agar sebaiknya apa yang ada di HP itu kita ambil yang bisa bermanfaat untuk kita. Dan dalam ajaran Buddha ini kita memang sudah ditekankan bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga itu juga sangat penting. Karena dengan kesejahteraan ekonomi keluarga itu juga bisa membantu pengembangan spiritual kita. Mungkin masih ada pertanyaan? Ya, itu tadi soal literasinya nih. Iya, literasi. Nah, kalau dari tentang tujuan pengelolaan uang, atau literasi keuangan dari agama Buddha sendiri betul. itu gimana? Jadi untuk tuntunan panduan dalam ajaran Buddha untuk masalah pengelolaan keuangan ini sebenarnya sudah sangat tegas, bahkan sangat rigid oleh Sang Guru Agung kami, Sang Buddha Gautama. Ini disampaikan pada saat khotbah pertama. Jadi khotbah pertama beliau itu di Taman Rusa Isipatana, itu khotbah pemutaran roda Dharma, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Di situ sudah disampaikan, walaupun starting point itu di Cattari Arya Sacani, yaitu 4 kebenaran mulia, dan finishing point-nya itu di Astarya Magga atau 8 jalan mulia atau biasa disebut juga jalan tengah. Di sini mungkin saya akan mengulas langsung saja ke finishing point-nya. Karena kalau saya mau jelaskan dari starting point-nya terlalu agak panjang karena ya, kita betul. durasi juga Iya, diperhatikan. betul. Jadi untuk finishing point-nya itu di jalan untuk melenyapkan duka. Kalau dalam bahasa Pali itu versi Pali di bahasa Palinya duka, niroda, gamini patipada arya saca. Itu.
bahasa Palinya. Dan nanti kita akan pelan-pelan kita ulas. Jadi di dalam 4 kesunyatan mulia ini, di poin keempat yaitu tentang bagaimana caranya untuk melenyapkan duka atau mengakhiri penderitaan itu, Sang Buddha sudah sangat gamblang menyampaikan kepada kita semua, pada umat Buddha, bahwa sangat penting kiranya kita senantiasa untuk bisa melaksanakan yang namanya penghidupan yang benar atau bermata pencarian yang benar. Di situ salah satu poinnya yaitu bahwa dalam berpenghidupan benar itu kita mencari nafkah ya harusnya tidak bertentangan dengan hukum-hukum. Iya, betul. Hukum-hukum positif, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, hukum-hukum adat di daerah masing-masing. Ini semua hal-hal yang harus kita laksanakan. Jadi Sang Buddha di dalam khotbah pertama ini sangat menekankan bahwa pengelolaan keuangan itu satu hal yang mutlak. Dengan mengelola keuangan yang baik, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik juga akan menunjang, akan menjamin kespiritualan kita. Jadi suatu keniscayaan bahwa kita ingin membina spiritual tapi tanpa dukungan materi, ya. Itu salah satu ya, keniscayaan. Jadi disarankan, bahkan sudah merupakan kewajiban bagi umat Buddha untuk bisa hidup sejahtera. Karena tanpa hidup sejahtera juga ini akan mengkondisikan kita menjadi menderita. Sedangkan dasar pengajaran dalam ajaran Buddha itu adalah bagaimana kita bisa terhindar dari derita. Bahkan setelah terhindar kita bisa menyelesaikan atau mengakhiri penderitaan itu. Jadi mungkin itu dari segi pemahaman umat Buddha tentang pengelolaan keuangan, ya. Berarti memang penting juga pengelolaan keuangan karena memang dalam ajaran agama Buddha pun kita harus sejahtera, begitu. Ya, harus sejahtera. Jadi dalam ajaran agama Buddha itu bukan hal yang tabu untuk menjadi kaya. Betul. Bahkan didorong untuk bisa menjadi kaya. Dari hasil kekayaan ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal spiritual. Dalam hendak ini menunjang kinerja mungkin para suciwang atau ranewawang, menunjang kegiatan-kegiatan di wihara dan lain sebagainya, mungkin juga untuk sosial kemasyarakatan. Jadi walaupun kita umat Buddha anggaplah di Indonesia sedikit, tapi setidaknya juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat negara. Banyak negara. Masyarakat juga, betul. Nah Pak, kalau misalkan cara memanfaatkan harta kekayaan dari sudut pandang agama Buddha itu seperti apa sih Pak? Ya, betul. Jadi Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita semua bahwa harta kekayaan diperoleh itu setelah didapat, kita juga harus merawatnya, menjaganya, dan juga mengelolanya. Karena dengan harta kekayaan yang bisa kita kembangkan, itu juga akan dampaknya juga sangat luas. Jadi memang harta kekayaan penghasilan yang telah diperoleh itu harus dijaga juga. Bahkan nanti kan menjadi warisan kepada generasi kita selanjutnya. Ini juga tidak mudah, karena pengalaman kami saat ini karena kami sebagai latar belakang pengusaha, banyak kami lihat teman-teman pengusaha kadang sudah berjerih payah membangun suatu bisnis. Setelah bisnisnya berkembang baik, cuma sangat disayangkan tidak bisa mewarisi ke anak-anaknya. Ini banyak fenomena-fenomena yang begini terjadi saat ini. Jadi kadang orang tua sudah sangat bersusah payah membangun satu bisnis, tapi anak-anaknya tidak bisa meneruskan. Ini juga sangat disayangkan. Jadi dalam ajaran Buddha itu juga disarankan agar apa yang kita perbuat itu kita juga
senantiasa bisa nanti ke depannya kita bisa warisi. Hmm. Supaya istilahnya ada generasi pelanjutnya. Iya, betul. Ada yang bisa meneruskan bisnis family ini. Karena kalau tidak kan bisa bubar juga nantinya. Iya. Jadi menjaga harta kekayaan yang telah kita peroleh atau yang telah kita himpun itu juga memang suatu kewajiban dalam ajaran Buddha. Iya. Ya. Nah, itu tadi sempat disinggung kalau misalkan ada orang tuanya punya usaha, ini jarang diteruskan oleh anak-anaknya. Itu biasa faktornya apa sih, Pak? Faktornya kadang ya karena orang tua, ya contoh yang paling mudah kita secara sederhana saya gambarkan, contoh orang tuanya berusaha di Kendari. Nanti anaknya studinya keluar dari Kendari. Studi keluar ya, seandainya bisa balik lagi untuk kembangkan usaha bagus. Tapi studi di luar Kendari akhirnya kecantol di sana. Akhirnya mungkin karena zona nyamannya anak-anak di sana akhirnya sudah merasa enggan untuk balik lagi ke Kendari. Ini sebenarnya contoh kecil saja. Dan memang secara faktual memang banyak terjadi. Jadi akhirnya namanya orang tua pasti tua. Iya, betul. Akan masa tiba ini usia tidak produktif lagi. Namanya orang tua nanti ya akan sakit. Sakit juga kadang ya, walaupun anak-anak di luar Kendari bisa sukses, akhirnya hubungan emosional orang tua anak sudah agak renggang jauh. Walaupun dikatakan secara material ada, sakit ya bisa bayar berobat, ada suster apa, tapi kan suasananya sudah beda ya. Suasana kekeluargaan di situ sudah tidak ada. Nah, ini terjadi. Jadi memang harus ya di kesempatan yang baik ini mungkin menjadi bahan pembelajaran kita semua. Bukan cuma sebagai pengusaha, mungkin juga di profesional yang bidang-bidang profesional juga ya, ini hal-hal yang demikian juga harus kita jaga agar hubungan antara kekeluargaan anak dengan orang tua itu tetap masih terjaga. Ada. Dalam keluarga saya juga terjadi. Jadi orang tua di kota lain, anak di kota lain. Hubungan boleh dikata sudah sangat renggang. Walaupun di kota lain anaknya sudah sukses, tapi kasihan orang tua di sini. Di sini yang rawat ya tinggal perawat saja. Iya. Jadi boleh dikatakan sangat miris lah. Iya, betul. Memang sangat penting sekali ya kita sebagai anak memberikan perhatian lebih kepada orang tua seperti itu. Iya. Ya, nah Pak, kalau misalkan investasi sendiri nih, misalkan investasi, bagaimana sih Buddha memandang investasi itu? Wah iya, jadi dalam ajaran Buddha kita juga sudah ada tuntunan, jadi Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa apa yang telah dihasilkan juga harus diinvestasikan. Diinvestasikan itu ya dasarnya kita sudah dituntun untuk bisa membagi apa yang hasil yang kita peroleh. Jadi dibagi dalam 4 bagian. Jadi boleh dipersentasekan jadi 50% itu untuk sebagai pengusaha, itu 50% dari hasil boleh dikatakan dividen ya atau keuntungan itu nanti kita jadikan kembali jadi modal usaha kembali. Iya, istilahnya kayak diputar begitu. Betul. Jadi ada mutasi. Kita mutasikan dia. Jadi penambahan modal. Jadi bisa lagi lebih berkembang. 25%-nya itu kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan 25%-nya lagi kita jadikan sebagai simpanan cadangan ya, apabila sewaktu-waktu mungkin dibutuhkan nanti bisa kita keluarkan. Dan juga di situ tidak lupa yang harus juga kita ingat dan kita juga harus senantiasa jalankan, yaitu tentang berderma atau dana sosial ini dengan tanpa melihat latar belakang apapun. Nah, jadi umat Buddha itu ditekankan juga dalam hal berderma atau berdana. Berdana kepada yang betul-betul membutuhkan. Ya, jangan juga berdana tapi salah sasaran. Jadi dalam hal berdana juga kita juga diberi pemahaman berdana itu harus betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Iya. Betul.
Nah, berarti berdana itu dia termasuk investasi yang dianjurkan juga. Betul sekali, itu namanya investasi spiritual. Spiritual, betul, betul, Jadi betul. secara bahasa umum ya untuk bisa apa membuat pahala, Iya, betul, menanam betul. benih-benih kebajikan. Iya, betul, betul. Nah, kalau misalkan investasi yang dianjurkan atau dibolehkan oleh agama Buddha itu investasi yang seperti apa sih, Pak? Ya, tentunya investasi-investasi yang oleh negara pasti dalam hal ini mendapat legalitas, ya. Karena ajaran Sang Buddha juga senantiasa menuntun kita agar apa yang diprogramkan pemerintah, apa yang telah dilaksanakan, dijalankan oleh pemerintah, kita harus senantiasa mendukungnya. Betul. Kita harus mendukung apa yang menjadi apa namanya ketentuan pemerintah ya, peraturan-peraturan pemerintah itu kita harus sepenuhnya kita harus jalankan, mendukung sepenuhnya. Jadi investasi ya sekarang untuk berbicara investasi sebenarnya sudah sangat banyak pilihan-pilihan yang kita ini bisa pilih ya. Jadi memang secara unsur kehati-hatian Sang Buddha juga menyampaikan dalam berinvestasi juga harus bisa dengan jeli melihat. Jangan sampai investasi ini bisa merugikan kita. Begitu pula jangan sampai investasi ini malah bisa merugikan orang lain. Karena efek daripada dalam hal ini boleh kita lihat kejadian-kejadian banyak kan yang dikatakan investasi bodong. Jadi ini perlu kehati-hatian juga. Karena kadang karena tergiur tentang iming-iming mungkin bunga tinggi, keuntungan yang besar. Profitnya besar, akhirnya kita langsung mengikuti. Padahal kita yang tadi Sang Buddha mengatakan kita harus analisa dulu apakah ini memang dari legalitas pemerintah sudah maksudnya didapatkan. Sudah legal. Iya, karena kalau tidak kan nanti belakangnya ujung-ujungnya kadang pemerintah lagi yang disalahkan. Iya. Padahal individunya sendiri yang sebelumnya tidak ada penganalisaan, tidak memeriksa dulu dengan seksama apakah ini investasi ini sah atau enggak. Kadang cuma karena langsung dijanjikan dengan penghasilan imbal balik yang lebih tinggi, akhirnya akal sehat tergiur begitu. Sudah hilang, langsung tergiur. Bukan tapi memang mikir panjang begitu, langsung oh iya boleh. Cuma gitu. memang hal-hal fenomena ini memang banyak terjadi dan setiap tahun ada saja kejadian-kejadian ya istrinya dibilang penipuan lah di masyarakat. Dan memang dalam hal ini peran otoritas jasa keuangan juga sangat penting. Sangat-sangat penting di sini kita harapkan dan merupakan satu ujung tombak juga bagi pemerintah ini OJK bisa hadir, bisa boleh dikatakan memproteksi masyarakat, dari hal-hal yang semacam tadi Dek Sri katakan investasi bodong. Kalau saya bilang investasi abal-abal. Iya. Oh ya berarti memang dari ajaran Sang Buddha pun bahwa kita memang untuk memilih tempat investasi itu dari diri sendiri dulu nih. Iya. Harus benar-benar jeli baca yang mana nih yang investasi yang benar-benar legal diakui oleh negara. Iya, betul. Karena dengan kehati-hatian kita, kewaspadaan kita, akhirnya kita bisa selamat. Betul. Iya. Ya memang kita harus lebih teliti lagi. Iya, harus teliti. Karena membaca. ini memang keadaan dunia sekarang sudah multidimensional ya, kompleks, apalagi kita berbicara masalah keuangan ini secara global ini Bitcoin ada muncul, macam-macam koin-koin muncul ini kan, ini termasuk semacam semacam suatu pola untuk kita menimbulkan kegiuran kepada masyarakat untuk berinvestasi ke sana. Padahal hal-hal demikian kan risikonya juga besar. Padahal yang untuk investasi lebih aman kan sudah banyak pilihannya. Bisa menabung emas sekarang. Betul. Jadi
istilahnya walaupun emasnya tidak bisa langsung didapat, kita bisa dengan cara menabung. Akhirnya nanti setelah tabungannya terpenuhi, emasnya kita bisa peroleh. Iya. Terus banyak ya, kayak menabung di saham mungkin, di Reksadana. reksadana, terus di deposito banyak. Iya. Cuma ya inilah kembali lagi memang kita dari stakeholders semua harus berjuang bersama-sama untuk edukasi, literasi, bahkan juga inklusi ya. Ujung-ujungnya kan inklusi ini untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat kita. Bahkan kalau di Indonesia kan untuk dari segi garis prasejahtera, saya tidak mengatakan kemiskinan terlalu, kalau di dalam pemikiran saya dikatakan kemiskinan itu terlalu menjustis, terlalu menghukum. Jadi istilah saya itu prasejahtera. Jadi kalangan masyarakat prasejahtera kita itu kan masih banyak yang butuh kita harus angkat derajatnya. Jadi ini pekerjaan rumah yang besar juga bagi kita semua. Semua elemen bangsa harus terlibat. Karena dalam statistik kan kita ya masih ada mungkin sekitar 20%-an kita, masyarakat kita masih di garis prasejahtera. Jadi ini merupakan tantangan kita bersama, pekerjaan rumah kita bersama untuk bisa mengangkat mereka. Ya, berarti bukan hanya tugas pemerintah, tapi justru kita juga nih. Betul, Desri. Jadi ini semua tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, nah kalau misalkan ada nggak sih Pak contoh-contoh praktis nih yang bisa dipaparkan sama Tribuners di rumah soal investasi atau pengelolaan uang dari versi agama Buddha? Pengelolaan uang, ya betul. Jadi kalau kita langsung ini bicara prakteknya saja di lapangan. Iya. Contoh kalau kita kayak di wihara itu, jadi beberapa di wihara kalau dari sisi kas keuangannya boleh dikatakan agak kuat. Di wihara dilaksanakan yang namanya unit usaha. Unit usaha itu agar wihara tidak tergantung daripada donasi para umat. Dari umatnya. Jadi di wihara ada unit usahanya juga. Beberapa wihara yang sudah kuat secara keuangan, mereka ada unit usaha. Contoh mereka ada buka rumah makan. Jadi rumah makannya di lantai 1, nanti wiharanya bisa di lantai 2 atau lantai 3. Oh, iya. Itu salah satu contoh kecil. Bahkan juga kalau saudara-saudari sedharma kita di daerah, mereka kadang ada buat semacam arisan, bikin usaha kecil, bikin suatu koperasi. Jadi memang hal-hal demikian juga sangat boleh dikatakan sangat membantu perekonomian masyarakat. Jadi khususnya di daerah ya, di pelosok. Kalau di perkotaan kayaknya untuk unit usaha kita di wihara itu tidak terlalu mendapatkan tantangan berat. Tapi kalau untuk saudara-saudari sedharma kita yang berada di daerah ini, ya namanya daerah ya dari segi berbagai segi kita memang harus masih banyak kita berikan bantuan. Dalam hal ini juga dari Kementerian Agama sudah sangat banyak membantu umat kita yang di daerah agar bagaimana juga bisa membangun potensi ekonomi mereka untuk bisa berkembang. Karena dengan baik bantuan dari umat sendiri, bantuan dari pemerintah, bantuan dari berbagai pihak, akhirnya yang namanya ekonomi itu bisa berjalan dengan baik di daerah. Kemarin contoh juga kita sudah jalankan yang namanya pengembangan ekonomi kreatif juga di daerah. Mereka biasa, ya di daerah kan tempatnya sayur mayur, buah-buahan, itu bisa dikembangkan. Beberapa umat di daerah kalau di Pulau Jawa itu sudah menerapkan hal-hal demikian. Jadi ini juga menjadi contoh khususnya kita di Kendari. Kalau kami sempat kemarin ke Jakarta, jalan-jalan, lihat situasi perkembangan. Ini kita bicara khususnya dalam wihara ya. Wihara rata-rata ada unit usaha. Ada yang buka minimarket juga. Jadi minimarketnya di lantai 1,
Di atasnya viharanya. atasnya tempat ibadah wihara. Mm-mm. Nah, di Balikpapan juga ada begitu, Samarinda. Jadi ini ya inilah termasuk terobosan-terobosan lah eh, dari apa yang telah dituntun oleh Sang Buddha, ya, kita harus praktekkan. Betul, Gitu betul. ya. Iya. Nah, Pak, kalau misalkan dari agama Buddha sendiri nih, memandang seberapa penting sih kita harus mengelola uang atau dalam hal ini bisa juga berinvestasi untuk masa depan itu? Seperti apa sih, Pak, dipandang? Ya, jadi investasi sebenarnya garis besarnya kan sebenarnya yang seperti Dek Sri katakan, investasi itu condong cenderung untuk Kepentingan masa depan. ke masa depan. Karena investasi ini bukan dalam hal ekonomi saja. Investasi juga seperti halnya yang tadi sampaikan kepada Dek Sri, bahwa penting kiranya investasi ini juga bukan cuma memperhatikan tentang masalah ekonomi, jadi kita harus juga ada perimbangan. Jadi masalah non-ekonomik juga kita harus perhatikan. Namun mereka tetap sejalan. Iya, Jadi masalah ekonomi kita perhatikan, yang non-ekonomik juga kita harus perhatikan juga. ikutkan juga. Iya. Jadi pertama kita bicarakan masalah ekonomi. Investasi ekonomi untuk jangka panjang lah dikatakan. Ini kan untuk 2030, 2040 kan kita masuk ke bonus demografi. Bonus demografi itu kita juga pada saat ini ya sudah mulai bisa ambil ancang-ancang. Iya. Karena nanti 2030, 2040 itu akan membludak usia-usia produktif. Ya, Iya. usia-usia produktif. Jadi investasi mulai saat ini harus memang kita kedepankan agar generasi-generasi muda kita nanti yang di saat 2030, 2040 itu mereka benar-benar bisa diberdayakan. Iya. Milenial-milenial kita ya. Betul. Ini juga kita harus perhatikan bersama karena ini sudah didengungkan oleh pemerintah juga, diingatkan kepada kita ini nanti kedepannya ini kita ada ledakan bonus demografi. Ini kadang ini kita harus manfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan, risikonya juga besar. Karena tenaga kerjanya melimpah, tapi ternyata sumber dayanya, tapi tidak bisa dikelola dengan baik. Istilahnya pekerjanya banyak, tapi modalnya tidak ada. Ini yang merupakan juga yang hal-hal yang harus kita perhatikan ke depannya. Karena jangan sampai tenaga kita ada, tapi untuk mereka berkreasi, untuk berkarya, mereka tidak ada ruang. Iya. Ini hal yang memang harus kita menjadi ya tantangan juga kita bersama. Jadi dalam hal ini, dalam ajaran Buddha, memang visi misi itu penting. Visinya, misinya harus jelas, dan setelah visinya jelas, tentunya nanti misinya akan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua bisa agak jauh lebih mudah. Karena kalau tidak, ya akhirnya nanti yang kerepotan kita juga semua. Betul. Nah, kalau dari agama Buddha sendiri nih Pak, bagaimana sih menetapkan prinsip-prinsip dalam berinvestasi? Serta ada nggak sih contoh teknisnya seperti apa? Penetapan dalam berinvestasi. Penetapan. Ini kalau sudah masuk namanya penetapan, memang bobotnya memang harus lebih kuat atau lebih jelas. Karena penetapan dalam berinvestasi ini memang resiko lah. Jadi Sang Buddha juga menyampaikan bahwa karena fenomena kehidupan ini semua ada risikonya. Ada masalahnya, ada tantangannya. Dan kita diajarkan untuk bagaimana contoh apabila sudah mengambil satu kesimpulan atau keputusan tentang berinvestasi itu, kita juga harus sudah siap dalam hal siap untung, siap rugi juga rugi. Kadang-kala kita pengusaha ini maunya untung saja terus. Betul. Begitu rugi langsung
Oh, pusing. langsung stres. Padahal Iya. Sang Buddha menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terjadi perubahan. Iya. Nah, jadi dari awal Sang Buddha sudah menyiapkan kepada kita, ya kalimat sederhananya yang tadi seperti Dek Sri sampaikan. Siap rugi juga. Iya, betul betul. Jangan mau untung saja tapi ruginya enggak mau. Nah, Iya. kadang-kala ini juga merupakan satu hal kendala bagi khususnya pengusaha-pengusaha muda. Mm-mm. Pengusaha muda kadang kami pelajari itu biasanya enggak mau rugi. Betul Maunya betul untung betul. saja. Padahal inilah resiko kita dalam Iya. penetapan suatu yang namanya investasi. Contoh, apabila kita sudah anggaplah kita mengambil kesimpulan, saya akan buka toko material atau bahan bangunan. Tapi setelah dibuka, ternyata tidak berjalan seperti harapan. Sesuai ekspektasi dia. Investasi tidak tercapai, tidak terpenuhi. Iya. Akhirnya kendor. Sudah tutup saja usaha, selesai. Nanti kita lebih bagus jadi profesional saja. Sedangkan sebenarnya pemerintah sampai saat ini masih terus mendorong agar ada istilah barunya itu pengusaha-pengusaha, mungkin Desri tahu ya, entrepreneurship ya. Yeah. Entrepreneurship. Ini kan didengung-dengungkan juga pemerintah agar entrepreneurship, bahkan ada istilah unicorn ya. Unicorn. Nah, unicorn juga didorong semua, jadi fintech. Jadi ya hal-hal demikian juga perlu, khususnya dalam hal ini kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada generasi muda agar kita harus fight terus. Jadi jangan dalam perjalanan ini kita bertarung baru jatuh satu kali sudah mundur, keluar dari arena. Semangatnya kendor begitu. Nah, istilahnya kita dalam ring tinju baru satu kali jatuh sudah keluar arena. Nah, dari ring tidak boleh. Jadi kita harus fight terus sampai kita bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, jadi memang penetapan investasi ini memang tidak mudah. Jadi Sang Buddha menyampaikan kepada kita, kita harus siap menerima perubahan. Apapun yang terjadi kita harus siap. Jadi istilahnya jiwa raga itu sudah siap memang lahir kokoh. batin. Ya, jadi jangan nanti, ya kendalanya memang kadang pengusaha muda setelah biasa kena tertipu lah. Kasihan juga kan, biasa down, stres. Biasa sudah tidak ada lagi minat. Saya ini baru berusaha langsung tertipu. Kadang terjadi juga hal demikian. Namun sebagai pelaku usaha, kita harusnya senantiasa maju teruslah, pantang mundur. Karena dalam setiap usaha yang kita jalankan itu dengan dibantu doa, dengan dibantu keimanan kita, kemoralan kita, pastinya akan selalu ada jalan keluar lah diberikan. Ya, baik, memang harus siap mental begitu, Pak. Betul, Desri. Ya. Nah, Pak, dari perbincangan kita nih sejak awal nih tadi soal pengelolaan uang dan investasi ini, kesimpulan apa sih Pak yang bisa kita sampaikan kepada Tribuners nih, khususnya milenial yang masih kurang sekali literasi keuangannya nih, Pak? Iya, bahkan tadi sempat saya simak, Desri, milenial kita ini nanti ke depannya cenderung kalau kita Anda perhatikan, strategi investasi, bisa nanti kasihan juga, sia-sia juga generasi milenial kita ini. Bahkan bisa menjadi beban negara, bahkan beban kita juga semua. Jadi kesimpulannya dari kami, khususnya yang bersentuhan dengan bidang keagamaan dalam pengelolaan keuangan ini. Jadi pengelolaan keuangan itu sebenarnya bisa dikatakan hulu. Hilirnya kan bagaimana sampai bisa mensejahterakan masyarakat kita. Terutama tadi di depan saya sampaikan tentang bagaimana kita mengangkat derajat masyarakat kita yang masih dalam taraf prasejahtera. Jadi di antara hulu dan hilir ini disitulah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama bagaimana pengentasan masyarakat prasejahtera ini menjadi komitmen kita.
komitmen yang kuat bersama-sama semua elemen tanpa kecuali. Karena kalau kita berjuang satu persatu itu kita tidak akan bisa. Jadi kita harus bersama-sama. Sama-sama. Ada kebersamaan untuk yang namanya, karena memang kita sudah tahu permasalahannya bahwa kita akan mengangkat derajat masyarakat kita prasejahtera ini. Iya. Kan tujuannya itu. Ini merupakan juga suatu hal kalau dari sisi keagamaan tugas mulia kita semua untuk bagaimana mengentaskan masyarakat prasejahtera itu. Tujuan mulia ini tentunya ya kita dihimbau para tokoh-tokoh masyarakat, hewan, di kalangan-kalangan pengusaha, baik dari pengusaha baru berusaha, baik pengusaha yang terasa menengah sampai yang istilahnya konglomerat, harusnya berjibaku semua ini. Iya. Bagaimana kita berjuang bersama agar sejahtera di negara kita tercinta ini ya minimal gridnya bisa turun. Dengan gridnya turun, persentasenya turun, otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa jauh lebih harmonis. Harmonis, sejahtera baik dari sisi spiritual, sejahtera juga baik dari sisi ekonomi, keduniawian. Antara karena duniawi dan surgawi ini kan juga harus sejalan. Iya. Karena kalau cuma pengejaran duniawi kan juga akhirnya kita nanti bisa tersesat. Iya, betul. Jadi harus juga ada pemenuhan surgawi agar semuanya bisa tercapai dengan bahagia. Iya, harus seimbang memang ya Pak. Betul, harus seimbang, ada keseimbangan. Iya, nah dia tadi luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Pak Heri Tundru ya. Betul. Terima kasih banyak atas kesempatannya pagi ini sudah mau datang ke studio tribunnyusultra.com. Kami sebelum mungkin Dek Sri menutup, karena ini dalam suasana bulan suci Ramadan, kami atas nama umat Buddha di Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudari umat Muslim. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ini senantiasa mendapatkan berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Nah, sebelum saya tutup nih Pak talk show-nya, jadi kita itu di Tribun punya slogan nih Pak. Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, siap ya Pak? Iya. Baik. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia.